Selamat siang, kita bertemu lagi di mata kuliah Ergonomi Perancangan Sistem Kerja 2. Dan kali ini kita melanjutkan pokok bahasan minggu lalu, yaitu mengenai kerja shift. Saya harap semua tetap semangat, semua tetap sehat. Oke. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya sudah menerapkan sistem kerja shift ini, dan bahkan sudah ada aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur. Contohnya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 dijelaskan bahwa jam kerja di lingkungan suatu perusahaan atau badan hukum lainnya ditentukan dalam 3 shift. Dan pembagian untuk setiap shift adalah maksimum 8 jam per hari termasuk istirahat kerja. Jadi apabila diakumulasikan, jumlah kerja masing-masing shift tidak boleh melebihi 40 jam seminggu. Dan kelebihan jam kerja karyawan harus sepengetahuan dan dengan surat perintah tertulis dari pimpinan atau manajemen yang diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur. Nah, ada lagi Kepmenaker-Trans nomor 233 tahun 2003 menyebutkan bahwa jenis pekerjaan yang diperbolehkan menerapkan pembagian shift kerja pagi, siang, dan malam meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan bidang jasa, kesehatan, pariwisata, transportasi, pos dan telekomunikasi, penyediaan listrik, pusat perbelanjaan, media massa, dan pengamanan. Bahkan khusus untuk satpam itu ada peraturan tersendiri. Nah, pemerintah juga sudah berpikir bagaimana melindungi para pekerja, khususnya perempuan, karena perempuan cukup rentan ya kalau disertakan dalam shift malam atau 3 shift. Di pasal 76 disebutkan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23 sampai dengan pukul 7. Artinya jika memang harus ikut dalam shift, mereka hanya boleh di shift 1 dan 2, pagi dan siang. Kemudian pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja pukul 23 sampai dengan pukul 7. Dan pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh perempuan antara pukul 23 sampai dengan pukul 7 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, kemudian menyiapkan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23 sampai dengan pukul 5. Jadi aturannya cukup jelas dan saya harap ini memang menjadi perhatian, karena nanti pada saat Anda berada di perusahaan dan memegang posisi yang menentukan dalam mengatur shift, pastikan Anda memenuhi aturan-aturan pemerintah. Nah, dalam shift kerja ini juga ada yang disebut dengan work-rest ratio, yaitu perbandingan berapa lama seorang bekerja untuk selanjutnya istirahat. Secara umum, work-rest ratio yang berlaku adalah pekerja yang bekerja shift 8 jam akan mempunyai waktu 16 jam untuk mengerjakan hal lain termasuk istirahat. Sementara pekerja yang bekerja shift 12 jam akan mempunyai waktu 12 jam untuk mengerjakan hal lain termasuk beristirahat. Itu kenapa sebenarnya lebih disarankan memilih 3 shift dibandingkan dengan 2 shift yang terlalu panjang. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan waktu istirahat menurut Cakir et al. Tahun 80 adalah seberapa lelahnya fatigue otot pada saat istirahat dimulai. Kemudian lama waktunya istirahat, dan proses apa yang dialami oleh otot selama periode istirahat. Harap diingat bahwa kerja yang lebih panjang berarti lebih melelahkan dan lebih sedikit waktu istirahatnya. Nah, berikut Anda bisa melihat beberapa tabel yang menunjukkan alternatif pergantian shift dan rasio bekerja istirahat. Contohnya, kita lihat misalnya shift-nya dibagi atas 3, yaitu pagi, siang, dan malam. Kemudian rotasi shift secara permanen dapat yang pertama, permanen itu berarti tidak ada perubahan atau rotasi dari shift. Jadi mereka yang dari awal bekerja dengan di shift 1 sampai seterusnya akan di shift 1. Ada juga yang melakukan rotasi. Nah, melakukan perubahan shift, jumlah shift dari hari
sebelum shiftnya diganti, sebelum rotasi shift maksudnya ya. Misalnya perubahan yang cepat itu per 2 hari, namun ada juga yang melakukan perubahan setelah 21 hari, jadi tergantung ke perusahaannya. Nah, dan disarankan bahwa perubahan shift itu mengikuti arah jarum jam. Jadi dari tadi kalau dari shift 1 dari pagi ke siang, siang ke malam, jangan mundur. Jangan dari siang ke pagi baru ke malam, itu akan memberikan dampak yang kurang baik untuk si pekerja sendiri. Nah, kemudian kalau ditanya apakah kemudian pergantian secara reguler itu dapat diprediksi? Dan ini sebenarnya dikembali lagi kepada perusahaannya, sebagai apa kebutuhan dari perusahaan itu. Dan ada kalanya juga perubahan shift harus dilakukan seketika, karena ada hal-hal tertentu, bisa saja terkait dengan kondisi mesin, atau terkait dengan material, atau terkait dengan kebijakan perusahaan. Nah, kerja shift tentu memiliki dampak-dampak kesehatan dan keselamatan. Nah, di modul sebelumnya yang minggu lalu kita telah mengenal beberapa dampak-dampak dari kerja shift. Ada dampak yang segera itu immediate effect. Contohnya tadi kemarin itu penyesuaian jam tidur ya. Karena orang begitu masuk ke shift malam belum tentu tubuhnya akan bisa langsung mengadjust. Begitu selesai jam 7 keluar langsung tidur, belum tentu, karena mereka perlu adjustment. Dan kemudian ritme sirkadian tadi, karena tubuh kita tahu begitu jam 10 malam waktunya untuk istirahat, tapi ternyata itu dipakai untuk kerja. Nah, ini juga akan sangat langsung bisa kelihatan gitu ya, bisa terlihat dari langsung lelah, ataupun misalnya terlihat bahwa kurang bugar gitu. Nah, tapi ada juga dampak jangka panjang atau long term effect, contohnya masalah pencernaan dan penyakit hati, heart disease. Dan ini sebaiknya memang harus diperhatikan dengan baik. Nah, ini beberapa contoh rekomendasi dari Occupational Health Clinics for Ontario Workers Incorporation untuk mengantisipasi dampak dari kerja shift. Nah, ini nanti bisa dibaca dengan baik dan bisa dipahami. Oke, nah selanjutnya hal yang penting adalah apakah jadwal kerja shift itu bisa diperbaiki? Tentu saja bisa, karena kita tadi sudah melihat ada beberapa dampak-dampak negatif ya dari penerapan sistem shift ini. Nah, dari si perusahaan, bagaimana memperbaiki jadwal kerja shift? Contohnya dengan menghindari shift malam yang permanen. Jadi sebaiknya tadi diusulkan membuat rotasi. Jadi tidak selamanya mereka yang masuk shift malam akan terus di shift malam. Mereka juga perlu istirahat dan perlu penyegaran. Kemudian, sebaiknya meminimisasi shift malam yang berurutan, hindari perubahan shift yang terlalu cepat. Jadi bukan berarti sebaiknya tidak dalam satu hari shift pagi, besok shift siang, besok shift malam, itu terlalu cepat dan tubuh tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan. Dan kemudian kaji ulang awal dan akhir shift kerja, terutama yang menerapkan shift panjang ya dalam 12 jam. Dan kemudian kaji ulang pola istirahat sebelum rotasi. Apakah dengan menerapkan pola 2-3-2 sudah cukup? Artinya 2 hari kerja, 3 hari istirahat, kemudian 2 hari lagi dengan pindah shift, apakah cukup? Apakah tidak sebaiknya dengan pola 3-3-3 atau ya sesuai dengan kondisi dan beban pekerjaan yang dilakukan oleh si pekerja? Nah, itu tadi dari sisi perusahaan. Dari sisi individu, tentu saja individu juga punya peran aktif untuk mengantisipasi dampak dari kerja shift. Contohnya, mengusahakan tidur cukup dan berkualitas. Ingat bahwa istirahat tidak sama dengan tidur. Jadi bukan berarti sudah istirahat merasa bahwa sudah cukup, tidak. Usahakan mendapatkan tidur yang berkualitas. Kemudian, olahraga teratur dan relaksasi, ini penting. Mengatur pola diet yang sehat, karena kecenderungannya orang tuh kalau malam karena memang jadwal ritme sirkadian itu mengarahkan untuk tidur, akhirnya makan makanan yang belum tentu sehat untuk mengusir rasa kantuk. Nah, ini juga perlu kedisiplinan. Nah, ada beberapa pertimbangan dalam menyelenggarakan shift kerja malam.
Contohnya satu pertimbangan usia, di mana usia di bawah 25 tahun dan usia di atas 50 tahun sebaiknya tidak diikut sertakan pada shift malam. Ini sebenarnya sesuai tadi kalau dengan aturan pemerintah. Tadi kalau wanita di bawah 18 tahun tidak diperkenankan untuk shift malam. Kemudian rotasi shift sebaiknya diusahakan sependek mungkin, misalnya setiap 2-3 hari sekali. Ya. Dan kemudian pertimbangkan lokasi tempat tinggal, karena kasihan juga kalau misalnya karyawannya yang tinggalnya jauh di sana, tetap harus dapat shift malam, kan harus dipikirkan kesehatannya juga. Kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja yang dikerjakan pada shift, karena mereka yang mengalami gangguan tidur, emosinya labil, gangguan pencernaan, diabetes dan hipertensi sebaiknya tidak disertakan dalam shift malam. Kemudian pastikan memberikan istirahat cukup. Jangan sampai mereka juga nanti akan mengalami dampak jangka panjang. Itu yang kita tidak harapkan. Dan harap diingat bahwa sebagai seorang sarjana teknik industri yang sudah memahami ergonomi, Anda harus memastikan fit the job to the man, bukan fit the man to the job. Nah, itu yang harus selalu diingat dalam setiap penyusun shift kerja nanti di tempat perusahaan kalian masing-masing. Demikian topik kita kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan, dan jika ada pertanyaan jangan lupa boleh disampaikan lewat forum. Selamat siang, tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih.